Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Diki Triutama, dosen High Quality Talent dari Departemen Teknologi Hasil Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana Unpad untuk menyampaikan materi tentang Non-Thermal Processing Technologies for Animal Products. Sekilas tentang saya mulai bergabung di Unpad sejak September tahun lalu. Sebelumnya saya merupakan alumni sarjana dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya mendapatkan gelar doktor dari Kangwon National University, Korea Selatan. Research interest saya antara lain teknologi pengolahan daging, karakterisasi ataupun profiling aroma dari bahan pangan asal ternak dan juga olahannya. Kemudian kajian tentang potensi dan pemanfaatan antioksidan dari bahan alam untuk menangkal oksidasi, bisa oksidasi lemak ataupun oksidasi protein pada bahan pangan asal ternak maupun olahannya. Karena saya membatasi ruang lingkup topik hari ini menjadi dua subtopik, yaitu high pressure processing dan cold plasma. Sebelumnya, non-thermal processing technologies itu bervariasi, ada istilahnya pulse electric field, iradiasi, dan lain-lain. Namun yang familiar dengan saya, karena saya sudah mengkaji langsung pemanfaatannya pada daging, saya akan menjelaskan dua subtopik ini. Sebelum beralih ke teknologinya, mari kita mengenal karakteristik bahan pangan asal ternak. Kita ketahui bahan pangan asal ternak seperti daging, telur, susu, madu, merupakan bahan pangan yang berkadar air tinggi, bisa lebih dari 50% bobotnya dalam keadaan segar ataupun mentah. Bahan pangan asal ternak mengandung zat gizi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita. Seperti zat gizi makro, terutama protein dan lemak, dan mikro seperti mineral dan juga vitamin, terutama vitamin larut lemak. Oleh karena itu, bahan pangan asal ternak dan juga olahannya sangat rentan terkontaminasi mikroorganisme pembusuk dan juga patogen yang membahayakan kesehatan manusia. Sehingga bahan pangan asal ternak dan olahannya membutuhkan penanganan khusus, mulai dari pemanenan sampai dengan pengolahan, pengemasan, dan sampai di piring kita. Juga karena kita membatasi ya konsumsi bahan pangan asal ternak, kita dapat menyimpan bahan pangan ini dengan penanganan khusus untuk memperpanjang umur simpannya, sehingga dapat kita konsumsi di hari-hari berikutnya. Mengapa non-thermal yang saya pilih? Yang pertama alasannya adalah saat ini masyarakat dunia sangat memperhatikan kesehatan, termasuk memilih makanan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada tagline clean label dan juga minimally processed products, yaitu produk-produk yang tidak diproses dengan beberapa tahapan sehingga mengurangi zat gizinya tadi dan juga manfaatnya. Proses non-thermal menghasilkan produk olahan hasil ternak yang dapat mempertahankan kesegaran plus mempertahankan nilai gizi dan fungsinya. Dan juga untuk beberapa teknologi, kita dapat mengurangi penggunaan bahan tambahan pangan, terutama yang bersifat sebagai pengawet, sehingga produk yang dihasilkan dapat dilabeli dengan istilah clean label, contohnya seperti non-preservatives added, jadi tanpa bahan pengawet, dan lain-lain. Dan itu akan menyasar kepada target konsumen tertentu yang memperhatikan kesehatan mereka. Kemudian tadi teknologi non-thermal mempertahankan si kualitas karakteristik dari bahan pangannya,
terutama untuk zat gizi ataupun zat-zat aktif yang sensitif terhadap panas. Dan juga beberapa teknologi non-thermal itu dapat memodifikasi protein sehingga dapat lebih mudah dicerna oleh saluran pencernaan. Dan terakhir, teknologi novel yang bersifat non-thermal dapat mendukung kehidupan berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, terutama poin 2, 3, 9, dan 12. Dan mungkin dapat juga berkontribusi ke goals yang lain. Teknologi yang pertama adalah high pressure processing, atau sering disingkat HPP, atau istilah lainnya cold pasteurization. Teknologi ini menggunakan tekanan, jadi medianya adalah air ataupun campuran air dengan asam organik ataupun dengan glikol, dengan mempertahankan suhu tidak lebih dari 30 derajat Celcius, sehingga keadaannya masih tetap stabil. Namun tekanan tadi yang bervariasi dari 100 sampai 700 megapascal dapat membunuh ataupun mengeliminasi sel-sel mikroorganisme yang bersifat pembusuk dan juga patogen dengan cara memecah sel tersebut. Saat ini HPP sudah dimanfaatkan di berbagai industri di belahan dunia untuk mempreservasi minuman seperti jus buah dan susu untuk menjaga kesegaran. Jadi tanpa penggunaan panas, produk ini dapat bertahan lama dengan zat gizi yang masih utuh. Kemudian untuk produk daging yang digunakan lebih banyak kepada dairy products seperti sliced ham ataupun chicken breast yang sudah dimarinasi atau digarami terlebih dahulu, kemudian di minimally proses, mungkin di steam ataupun dikukus, baru kemudian untuk memperpanjang lagi kemampuan umur simpannya diakhiri dengan proses HPP. Juga produk seafood seperti file ikan ataupun kerang-kerangan dan krustasea. Lalu juga untuk dipping sauce seperti salsa dan guacamole, dan puree buah dan sayuran seperti makanan baby food. Ilustrasi ini dapat kita simak. Yang pertama, yang sebelah kiri, itu membahas tentang, mengilustrasikan tentang bagaimana air menjadi media, kemudian ditekan, sehingga produk atau bahan pangan yang memiliki kandungan air juga mendapatkan tekanan yang merata, sehingga HPP ini unik, dan keunikan dan juga kelebihannya adalah tekanannya dapat tersebar merata ke seluruh bagian produk tanpa memperhatikan ukuran dan juga bentuk geometri dari produknya. Jadi selama produknya mengandung air, maka dampak dari pressurization-nya itu merata. Di ilustrasi sebelah kanan dapat kita lihat tahapan dari penggunaan teknologi ini. Bahan pangan pertama harus dikemas terlebih dahulu dengan kemasan yang recycle, yang bisa di-recycle, bisa di-reuse juga, seperti plastik daur ulang. Dan untuk bahan pangan yang solid biasanya dibuat dalam keadaan vakum. Dan untuk yang liquid biasanya di dalam botolan, diberi udara sedikit saja. Setelah dimasukkan ke dalam, istilahnya disebut dengan cabin atau basket, produk ditata rapi sehingga tidak ada celah ya, tidak ada celah di dalam basket, kemudian dimasukkan ke dalam chamber yang nantinya akan terisi oleh air ataupun air yang tadi ditambahkan asam organik ataupun glikol. Lalu dilakukan pressure sampai pada tekanan yang sesuai dengan karakteristik produk, sampai dengan pada
titik di mana sel mikrobanya musnah. Untuk hal ini bervariasi tergantung dari bahan pangannya. Kemudian diukur juga, harus diperhatikan juga selain tekanan dalam satuan megapascal, adalah holding time. Jadi untuk setiap bahan pangan itu berbeda, tergantung kita harus dipelajari dulu efektivitasnya pada tekanan berapa dan selama apa yang dibutuhkan untuk sampai bisa efektif membasmi sel mikroorganisme. Dan mungkin jika ada zat yang bersifat mendegradasi kualitas seperti enzim, maka kita juga harus mempelajari sampai di titik mana enzim yang dapat mempengaruhi kualitas tadi dapat rusak. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sampai di titik mana produk yang kita press tadi karakteristiknya tidak berubah sama sekali. Jika memang harus berkorban ya, mementingkan masalah safety dibandingkan kualitas lain, maka teknologi ini harus dikaji, harus dikombinasikan dengan teknologi lain untuk mencegah dampak negatif. Setelah di pressure, kemudian dikembalikan lagi tekanannya ke tekanan atmosfer biasa 0,1, baru kemudian produk dikeluarkan dari chamber. Pada saat pressure dirilis, disitulah sel mikroba sebenarnya pecah. Dan kita perhatikan di bawah mesin itu ada tulisan key benefits of high pressure processing. Yang pertama, dapat meningkatkan keamanan pangan. Terbukti dari berbagai studi menunjukkan HPP dapat mereduksi sekitar 5 log sel patogen, kemudian dapat memperpanjang umur simpan 2-10 kali lebih lama dibandingkan produk yang tidak diberikan perlakuan HPP. Lalu karena ini tergantung ya, yang ketiga tergantung dari produknya apakah memang tanpa preservatif atau jika tidak ditambahkan preservatif pun boleh, maka kita bisa membuat labels, clean labels, no preservatives atau no chemicals added. Yang keempat, dapat mengurangi food waste. Iya, karena jika kita bandingkan dengan thermal, dengan proses thermal, akan ada kehilangan air. Air juga akan membawa zat-zat gizi yang larut air, menghilang ya, sehingga nanti juga rendemen akhir produknya juga sangat berkurang ketika dipanaskan. Selain itu, zat-zat gizi yang sensitif terhadap panas itu dapat hilang fungsinya. Kalau dibandingkan dengan HPP yang yang tanpa panas, zat-zat gizi tadi dapat dipertahankan. Dan untuk karakteristik seperti rasa, tekstur, tadi juga zat gizi itu dapat dipertahankan selayaknya produk segarnya. Namun kalau kita berbicara hal ini, yang lebih relatable itu adalah produk-produk seperti jus buah, susu ya. Itu memang kita pinginnya sesegar mungkin. Namun kalau produk olahan daging, kita malah membutuhkan suatu proses supaya zat gizinya bisa dicerna, sehingga memang dibutuhkan sedikit panas ataupun tekanan agar dapat memodifikasi proteinnya sehingga dapat dicerna lebih. Lalu karena tekanan tersebar merata dan dampaknya cukup merata ya dibandingkan thermal processing. Kadang kita temukan pada thermal processing ada beberapa produk yang tidak terkena panas, bagian tidak terkena panas, sehingga ketika terjual nanti kualitasnya menurun dan ada komplain sehingga produk harus di-recall dalam satu batch. Sementara HPP tadi dalam prosesnya keadaannya lebih homogen dibandingkan teknologi thermal. Di sini ada contoh pemanfaatan atau aplikasi HPP pada beberapa komoditas hasil ternak. Yang pertama dairy products seperti susu segar, keju, dan yogurt. Ketika
kita berbicara tentang yogurt, perlu diingat HPP tidak bisa ya diterapkan ketika setelah yogurtnya jadi. Karena kalau kita menambahkan probiotik ke yogurt, otomatis setelah di HPP, probiotiknya akan mati. Jadi pemanfaatan HPP untuk yogurt biasanya dilakukan pada saat persiapan menggantikan pasteurisasi. Jadi susu segarnya diberikan pressure, baru kemudian diinokulasi dan difermentasi sehingga menjadi yogurt. Nah, ada kajian dari Strata Kos tahun 2019, beliau menemukan bahwa HPP pada tekanan 600 megapascal selama 3 menit dapat mengurangi sekitar 5 log ya, koloni patogen 3 ini pada susu segar. Kemudian untuk kajian dari Kapur 2021, mereka menggunakan susu yang di treatment dengan HPP untuk membuat keju khas India disebut panir. Kemudian setelah kejunya jadi, mereka juga kombinasikan antara pemanfaatan asam organik, asam laktat, ditambah dengan HPP, sehingga dapat lebih memperpanjang umur simpan. Dalam hal ini, ketika menggunakan susu yang sudah diberikan pressure, ternyata dapat meningkatkan rendemen produksi keju dibandingkan yang tidak. Dan untuk kasus yogurt tadi, susu yang sudah di pressure ternyata dapat mencegah sineresis ketika dijadikan stirred yogurt. Dan untuk HPP-nya ada di tekanan 450 megapascal selama 15 menit. Lalu untuk aplikasi pada daging dan juga olahannya, di sini saya menemukan beberapa kajian dari Rajendran tahun 2021. Beliau menemukan bahwa pada daging segar yang sengaja diinokulasikan patogen, itu dapat dikurangi sekitar 1 log koloni patogennya dengan memanfaatkan HPP di atas 400 megapascal dikombinasikan dengan penambahan essential oil yang bersifat antimikroba ataupun asam organik. Kemudian kajian saya sendiri di tahun 2017 bersamaan dengan Morton dari New Zealand menemukan bahwa HPP dapat mengempukkan daging segar di fase pre-rigor. Ya, pada saat itu pH-nya masih di atas 5,8. Ketika di pressure, setelah di pressure, pH-nya akan meningkat sekitar 0,1 sampai 0,3. Jadi akan mendekati 6. Dan memang dampak tenderizing-nya hanya ditemukan pada daging pre-rigor. Jadi setelah rigor mortis selesai, daging dengan pH normal ketika di pressure malah akan meningkatkan kekerasan dan mengurangi kemampuan daya ikat air. Sehingga ketika setelah dimasak, ternyata susut masaknya lebih banyak dibandingkan daging yang tidak di pressure. Namun kalau penggunaan pressure ini, HPP untuk daging pre-rigor itu malah dapat mengempukkan daging segar. Lalu, namun ya untuk daging segar ini, HPP masih belum begitu efektif. Banyak kelemahan yang ditemukan. Yang pertama, terjadi discoloration atau pemudaran warna. Karena kita ingin daging segar itu warnanya merah cerah gitu ya. Ketika di treatment HPP, malah hasilnya menjadi pucat. Karena mioglobin itu kan protein yang larut dalam air. Ketika diberikan pressure, air keluar. Daya ikat air dagingnya lemah, air keluar, dan mioglobin ikut keluar sehingga daging segar setelah di pressure malah menjadi pucat, seperti daging masak. Dan juga saya menemukan HPP malah men-trigger, mempromot oksidasi lemak, sehingga akan nanti menyebabkan pembentukan radikal bebas dan mengurangi kualitas dari daging selama penyimpanan. Dan Rajendran di tahun 2021 menemukan HPP ini malah tidak menghancurkan seluruh spora bakteri. Jadi jika diinokulasikan bakteri yang menghasilkan spora seperti Clostridium, itu sporanya tidak hancur 100%, masih tersisa
sehingga cukup riskan ketika HPP digunakan untuk daging segar. Sehingga diperlukan kombinasi perlakuan seperti tadi penambahan essential oil, kemudian penambahan asam organik, atau dimarinasi terlebih dahulu, ataupun HPP dengan airnya yang bersuhu tidak panas di sekitar 50-70 derajat untuk mengefektifkan pemanfaatan HPP. Walaupun nanti kita lihat seperti ini, HPP ternyata dapat mendegradasi mioglobin ya. Mioglobin akan larut bersama cairan yang keluar dari daging sehingga terjadi pemudaran warna daging yang asalnya merah menjadi pucat seperti daging matang. Khawatirnya ketika menjual produk yang sudah di HPP seperti ini, kita tidak bisa membedakan mana daging sapi maupun daging dari ternak lainnya. Jadi semakin tinggi pressure-nya, maka akan semakin parah dampaknya terhadap discoloration. Selanjutnya, saya juga menemukan HPP meningkatkan atau men-trigger oksidasi lemak pada daging segar. Begitu ya, begitu selesai, saya cek ternyata wah radikal bebas yang terbentuk lebih banyak pada sampel yang ditreatment dengan pressure yang tertinggi. Kemudian ketika disimpan dalam keadaan aerobik di dalam suhu dingin, oksidasi akan terus berlanjut hingga pada hari ke-6. Dan karena dilawan oleh enzim alami yang ada di daging yang bersifat antioksidan seperti katalase, glutathione peroxide, dan juga superoxide dismutase. Pada hari ke-6, radikal bebas yang tadi ada akan berubah menjadi air. Sehingga pada hari ke-9, hasil dari produk oksidasinya menurun. Kemudian aplikasi HPP pada produk telur. Di sini kita sering ya di industri bakery, industri catering, bukan menggunakan telur dalam kerabang ya. Jadi mereka yang industri besar biasanya membeli telur dalam bentuk liquid ya di dalam kemasan seperti susu UHT ataupun susu pasteurisasi dalam karton yang sudah sebelumnya dipasteurisasi melalui baik itu thermal processing maupun non thermal processing. Nah, di sini Singh tahun 2015 dan juga Panozzo menemukan bahwa HPP dapat meningkatkan viskositas putih dan kuning telur sehingga malah membentuk seperti gel. Namun belum ada kajian lebih lanjut ya bagaimana karakteristik produk misalnya cake gitu ya menggunakan telur dari proses HPP. Cake-nya ini karakteristiknya bagaimana itu belum ada studi yang saya temukan di database. Sehingga ini sangat berpotensi untuk dikaji. Lalu tidak hanya protein pada telur, namun juga protein pada susu dan daging. HPP ini dapat meningkatkan kecernaan enzimatis protein sehingga lebih banyak menghasilkan peptida bioaktif ya dan juga yang beragam. Bisa sebagai antioksidan, antimikroba ketika sudah terpotong-potong oleh enzim di dalam saluran pencernaan kita. Dan HPP pada telur rebus ini ada studi yang unik pada tahun 2018. HPP diterapkan setelah telur direbus ya. Kalau di Indonesia mungkin produk telur rebus yang masih jarang ya dipasarkan, namun kita punya keunikan, kita punya telur asin rebus. Dan ini belum ada studi yang menggunakan HPP untuk mengawetkan telur asin rebus. Kita ketahui umumnya telur asin rebus itu awet dijual di pasaran memiliki expired date, umur simpan itu hanya sampai 10 hari. Sehingga jika ingin memperpanjang umur simpan bisa kita terapkan HPP ya. Karena di sini dari gambar bisa kita lihat HPP malah tidak menghasilkan warna kehijauan ya yang biasa terjadi pada kuning telur yang overheating karena ikatan sulfur dengan hidrogen. Jadi setelah telur direbus, kemudian di treatment lagi dengan HPP, itu kuning telurnya akan tetap cantik.
Lalu produk peternakan lainnya, madu, juga ada studi dari Malaysia, mereka sudah memanfaatkan HPP untuk madu. Mereka menemukan selain memperpanjang umur simpan, ternyata dapat meningkatkan kapasitas antioksidan, baik itu madu dari lebah ataupun madu dari kelulut. Kelulut kalau di Indonesia, saya tahunya ini bahasa dari Malaysia, di Sumatera disebut kelulut, trigona. Dan HPP ternyata tidak mempengaruhi warna madu. Jadi browning index-nya tidak berubah total, jadi warnanya akan tetap sama. Berbeda tadi kasusnya dengan daging segar. Dan di sebelah kanan ada juga madu multifloral yang sangat kuning karena ada karotin dari bunga yang tersebar di Meksiko. Di situ ada kajian pemanfaatan HPP. Kalau pada madu biasanya pada tekanan 600 megapascal. Dengan kajian ini mereka mencoba mencari holding time yang tepat. Ternyata di setiap holding time ada karakteristik yang berbeda. Seperti pada holding time 2 menit, itu dapat meningkatkan antioksidan capacity ya, sampai 30% dan juga kandungan fenol. Dan semakin tinggi waktu holdingnya, itu baru efektif mengurangi level sel mikroba pada madu. Selanjutnya kita bahas teknologi kedua, yaitu cold plasma. Cold plasma, plasma sebenarnya adalah fourth state of matter. Jadi selain gas, solid, dan juga cair, ternyata ada juga fase dari matter itu yang disebut plasma. Plasma adalah gas yang terionisasi, jadi partikel-partikel yang memiliki ion. Ada juga sebenarnya yang beberapa proporsinya masih dalam keadaan netral, tapi lebih banyak dalam keadaan ionized. Dan partikel-partikel yang memiliki ion ini ternyata dapat memicu oksidasi berantai ya, sehingga dapat membunuh sel mikroba. Cold plasma sudah diaplikasikan di dunia, terutama di industri farmasi dan peralatan medis sebagai sterilisasi tanpa panas, bersamaan dengan teknologi non-thermal lainnya seperti iradiasi dan juga penggunaan UV ataupun pulse electric field dan ozon. Dalam pangan ini biasanya untuk sanitasi ya, sanitasi bahan pangan, karena dampaknya sama seperti HPP, dapat mengurangi populasi mikroba, pembusuk, dan juga patogen. Selain itu, perkembangan penggunaan cold plasma dalam industri pangan, peneliti dalam kajiannya menemukan potensi cold plasma menggantikan metode curing daging yang menggunakan garam nitrit. Garam nitrit ini bersifat pengawet, merupakan bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya, namun memiliki batas penggunaan dan juga manusia yang konsumsinya juga dibatasi jumlahnya. Karena nitrit ketika bertemu dengan biogenic amina, itu akan menghasilkan zat karsinogenik di dalam usus, sehingga berpotensi menyebabkan penyakit kanker usus. Dan juga ditemukan cold plasma dapat meningkatkan kapasitas bioaktif seperti sifat antioksidan dan juga sifat antimikroba dari bahan alam seperti ekstrak tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuhan ditepungkan ataupun diekstrak, ketika dipaparkan cold plasma, selain cold plasma, iradiasi ternyata juga dapat meningkatkan kapasitas bioaktif seperti antioksidan. Ada beberapa tipe plasma generator system. Yang A kita lihat adalah plasma jet. Dia tekanannya lebih besar. Yang kedua di electric barrier discharge, itu dia lebih luas penampangnya, kemudian tekanannya lebih rendah dan lebih merata.
Lalu yang C dikembangkan juga plasma activated droplet. Jadi digabungkan dengan air yang sudah disterilisasi. Jadi zat-zat partikel-partikel yang terionisasi tadi bergabung bersama droplet air ya untuk mengenai target, bisa itu produk pangan ataupun peralatan medis. Ada juga mengembangkan plasma bubble. Jadi seperti di produk yang di-immerse atau dicelupkan itu di dalam satu wadah yang berisi air dan juga plasma bubble itu dapat membunuh sel mikroba. Jadi plasma dan juga ozon itu bentuk pemanfaatannya hampir sama, teknologinya mirip-mirip. Di pasaran kita juga sudah semenjak pandemi kemarin kita sudah banyak menemukan ada seperti peralatan-peralatan rumah tangga ya yang bisa menghasilkan mist mengandung ozon. Jadi ozon spray. Nah, mungkin nanti ke depannya kita juga bisa membuat tadi spray tapi dihasilkan dari teknologi plasma. Dan ini contoh konsep pemanfaatan teknologi cold plasma untuk preservasi daging segar. Jadi daging nanti ditata gitu ya, kemudian dilewatkan pada tray yang otomatis berjalan, dimasukkan ke dalam chamber ya yang berisi pembangkit plasma. Ini konsepnya seperti tadi DBD, discharge barrier dielectric barrier discharge. Jadi seluruh permukaan daging atas dan bawah itu terpapar oleh plasma. Dan mirip-mirip seperti CT scan atau MRI. Dan ini adalah mekanisme bagaimana plasma dapat mengeliminasi sel mikroba. Jadi dia secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung plasma tadi menginduksi ya pembentukan radikal bebas yang dapat menargetkan susunan DNA dan RNA sehingga rusak atau bermutasi. Dan sel tidak dapat hidup semestinya. Ada juga secara tidak langsung dari rangkaian oksidasi dari reaktif spesies tadi di dalam sel hingga akhirnya fungsi-fungsi sel akan mati. Ini beberapa contoh pemanfaatan cold plasma pada komoditas hasil ternak. Yang pertama pada susu dan keju. Ditemukan oleh Wang et al. Baru-baru saja, cold plasma dapat mengurangi 94,2% total mikroorganisme pada susu domba segar dengan paparan selama 300 detik. Dan ternyata cold plasma menghasilkan bentuk ataupun dispersi proteinnya lebih seragam, sehingga nanti kemungkinan ketika dicerna akan lebih mudah. Kemudian ada pemanfaatan pada keju ricotta segar. Ternyata dapat mempertahankan kualitas keju ricotta 50 sampai dengan 100% lebih lama dibanding kontrol. Dan yang terakhir dapat mengeliminasi sekitar 2 sampai 5 log koloni patogen yang sengaja diinokulasikan pada keju cheddar slice. Contoh pemanfaatan cold plasma pada daging dan telur pernah dilakukan studinya pada ham slice dan juga putih telur rebus. Setelah terpapar 2 menit plasma jet, dapat mengurangi 7 log koloni. Jadi saya baca di artikel mereka menanamkan, menginokulasikan 7 log dan 100% seluruhnya itu sel mikrobanya tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Lalu pada daging sapi segar, setelah terpapar 10 menit dengan plasma yang generator sistemnya bentuknya DBD, dapat mengeliminasi sekitar 2,58 log koloni Salmonella enterica serovar typhimurium. Dalam perkembangannya, studi menemukan plasma ternyata dapat
dijadikan metode alternatif untuk menggantikan sodium nitrate pada produk-produk daging curing. Jung pada tahun 2015 menggunakan air yang di treatment dulu dengan plasma sehingga air tersebut mengandung free radikal ya, yang diantaranya adalah nitroxide. Jadi nitroxide memang fungsinya dapat mempertahankan warna merah daging pada produk-produk daging curing, sehingga dapat menggantikan penggunaan garam nitrit. Ada juga yang mencoba menggunakan skim milk powder yang diberikan treatment plasma terlebih dahulu, dikombinasikan dengan penggunaan asam ascorbat sebagai antioksidan, masing-masing 5 dan 0,05% dari bobot daging, menghasilkan produk daging yang warnanya sama seperti menggunakan garam nitrit. Jadi potensi teknologi cold plasma ini dapat menggantikan penggunaan garam nitrit pada produk-produk daging curing. Kesimpulannya, baik HPP dan juga cold plasma, mereka berdua merupakan non-thermal processing technologies yang pemanfaatannya dalam hal preservasi bahan pangan asal ternak itu sudah mulai digunakan di seluruh dunia. Namun potensi pemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas produk atau mempertahankan produk yang memiliki karakteristik yang beragam, jadi selain tadi susu, daging, telur, termasuk juga produk-produk olahannya yang karakteristiknya beragam, HPP dan cold plasma yang optimal itu masih terus dikaji. Sekian pemaparan materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.